sadar bahwa pada posisi terakhir hasil survei 51. Nah, beda nih pesantren karena membaca Al-Quran lahir dari pesantren. Semangat perjuangannya masih begini, perjuangan mengimpun. Lebih tadi wali kota. Saya dari Kapolda Jawa Timur sangat bersyukur saya duluan lagi diminta ya pakai begitu. Dan ternyata karena betul Apalagi kalau di lingkungan wilayah Ampel di tempat banyak orang ziarah ke sana kok kalau ngelihat kayak gini ini nggak pantas disebut metropolitan, ini nggak pantas ini. Satu RT 4 itu sudah mapan bisa. RT 3 RT ini hanya isinya 200 seluruh Indonesia. Ini masjid ini yang saya tahu. Jadi saya mau menjadi calon wali kota yang diusungkan. Kenapa Jenderal Kapolda Bengkulu mau jadi wali kota di Jakarta nggak sampai 30. Tentukan ini yang paling tepat untuk Ya, sebagainya ini satu yang penting gunakan hak pilih karena di dalam agama memilih itu hukumnya wajib. Selama tidak ada udzur, ayo kita gunakan hak pilih kita walaupun nanti tetap menggunakan protokol kesehatan. Tapi jangan sampai tidak memilih, itu yang penting. Kemudian soal pilihan sudah jelas tadi. Kiai Anwar Iskandar sudah jelas prinsip reasoning apa saja yang menjadikan kita semua insya Allah menjatuhkan pilihan pada Pak Irjen Purnawiran dan Si Mahfud Arifin. NU punya aturan, Mbak, jadi secara orang per orang kan bebas. Yang tidak boleh menggunakan organisasi resmi, kayak stempel, nggak oleh, kayak bendera NU itu dong. Kantor, nggak boleh. Itu orang per orang kan hak kita. Bahwa memilih itu adalah sebuah kewajiban. Cuma memang karena NU ini sebuah organisasi, ada aturannya tidak boleh menggunakan formal institusi NU gitu. Orang per orang secara agama wajib memilih. Dan para masyayikh tadi sudah disebutkan Kiai Anwar, reasoningnya sudah jelas, alasannya jelas, pilihannya pada ya itulah yang terjadi selama ini. Orang itu kan lupa sejarah bahwa Surabaya ini tempat dan itu Sunan Ampel. Jadi ketika Sunan Ampel datang tahun 1401 harus milih Surabaya itu karena Surabaya itu dinilai punya tempat yang strategis untuk pengembangan agama. Lihat aja Islam yang seluruh Indonesia yang terbesar adalah NU itu dimulai dari Sunan Ampel. Tapi tidak pernah dilibatkan ya. Ya justru itulah makanya proses-proses pemimpin yang meninggalkan ulama itu adalah pemimpin-pemimpin yang tidak tahu sejarah. Saya kira begitu. Ini artinya waktunya NU Iya, kembali ke saya sejarah. kira udah jelas lah. Oke. Alhamdulillah kalau terkait dengan para kiai, saya ini sebelum jadi polisi ya kerjanya bersilaturahim. Namanya dulu Kiai Pasuruan yang terkenal, ada Kiai Hamid, saya sudah silaturahim, sarapan pagi, subuhan di masjid beliau, yang putranya sekarang Kiai Idris kan, Idris Hamid, ya, saya pernah juga ketemu beliau. Gusmi juga saya bersilaturahim sampai ke Lasem itu kerjaan untuk bisa dekat dengan para ulama-ulama terkenal. Sekarang jadi Kapolda juga demikian, menjaga silaturahim penting untuk bisa ya kalau orang Jawa ini ngalah berkala, siapa tahu ketularan, dia ke bawah ke tempat yang baik-baik lah. Itu yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan pada saat saya jadi Kapolda Jawa Timur bersilaturahim ini berimbas pada sekarang. Saya juga nggak minta-minta untuk dukungan ini tidak, tapi karena mungkin beliau-beliaunya juga harus memilih, punya hak pilih, terus kemudian menentukan. Melihat figur saya tadi dijelaskan sama beliau, kilas balik tadi ceritanya, ya alhamdulillah dan saya berterima kasih. Saya tidak pernah bermimpi dan berharap-harap sejak dulu, enggak. Kami bersilaturahim dengan para kiai itu sudah menjadi kebiasaan kami untuk mendapatkan
keberkahannya beliau, doa beliau itu sudah kami lakukan sejak dulu, dan sekarang beliau mendukung kami. Saya berterima kasih dan menjadi kekuatan kami. Kita berharap doanya, kita berharap jemaahnya untuk nantinya tanggal 9 Desember rame-rame ke TPS menggunakan hak pilihnya. Kita tahu secara Pilwali di Surabaya jarang bisa mencapai 60% suara pada situasi normal. Apalagi pada situasi pandemi ini, kita berharap orang mau datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib Surabaya 5 tahun ke depan. Untuk kedepannya, untuk kemaslahatan umat, terutama untuk NU sendiri seperti itu. Ya tentunya saya itu sering bersilaturahmi termasuk ke Kiai Miftah, merasa tidak punya wali kota selama 10 tahun ini. Ternyata saya menjadi pemikiran saya ini apa sih? Ya nggak pernah ada sentuhan untuk pendidikan pesantren ini, nggak ada bantuan apa-apa sama sekali. Saya tanya ke sebelah sono kemana-mana ke pesantren, ya itu tadi guru-guru ngajinya cuma dapat 350.000 dalam 1 bulan, punya anak, punya keluarga, gimana mencukupin. Untuk kedepannya seperti apa? Ya tentunya dipertimbangkan sangat dalam untuk kita yakinkan dapat bantuan. Di pesantren itu makan 3 kali bayar 200.000 ya cukup opo. Ya kalau bisa ya adalah bantuan dari bersumber APBD, bisa bersumber dari CSR, bisa diatur lah. Ya. Saudara Muhammad. Nggih.